Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan channel saya, YPT TV Bumayu. Sudah cukup lama saya tidak membuat video tentang bonsai, dan kali ini saya akan membahas tentang PAMNAS Piala Presiden ya, yang hasilnya menjadi debat panas kontroversi di antara para pencinta bonsai di Indonesia, karena juaranya atau best performance-nya ya diraih oleh bonsai-bonsai yang di luar pakem biasanya ya hasilnya, yaitu bonsai yang kurang mengeksplor akar, menjadi jawara di kelas bintang atau kelas yang terbaik, dimana ada bonsai untuk kelas internasionalnya, bonsai dari bahan waru dan dengan gaya condong atau semi casket ya, yang biasanya kalau di PAMNAS yang lalu selalu yang juara itu bonsai yang gayanya formal maupun informal dengan explore akar yang melingkar mengelilingi batang, seakan-akan itu menjadi pakem atau patokan untuk menjadi juara. Dan tampilan dari juara PAMNAS kali ini, terutama di Piala Presiden, bonsai waru tersebut tidak menampilkan akar secara keseluruhan, jadi hanya leher akar, batang, dan bagian-bagian cabang, ranting, dan sebagainya. Kalau menurut pengamatan saya sendiri yang biasa hidup di pedesaan, banyak sekali jenis pepohonan di depan rumah, belakang rumah, samping rumah, di sepanjang jalan, di kebun dan tepian hutan. Itu kalau untuk pakemnya ya, pohon-pohon yang biasa memiliki akar yang melingkar di kanan, kiri, depan, belakang, itu adalah pohon-pohon jenis ficus atau beringin. Ini contohnya, ini iprik. Ini akarnya tanpa diprogram pun biasanya akan melingkar. Dan itu pun untuk pohon-pohonan yang gayanya formal atau tegak dan semi formal, dan pohon-pohonan yang tumbuh di dataran, bukan di tempat miring, di lereng atau sebagainya. Biasanya untuk jenis-jenis ficus akarnya akan melingkar karena itu sudah menjadi sifat alaminya. Oke sobat bonsai, akan saya contohkan tumbuhan asli ini ya, yang tumbuh di dataran, bukan di tebing atau di tempat yang miring. Ini ada pohon mangga, walaupun bukan bahan bonsai yang umum, tapi di sini pohon mangga, walaupun di tempat datar, akarnya tidak kelihatan, hanya leher-leher akarnya saja. Dan biasanya kalau akar yang kelihatan seperti ini hanya karena terkikis oleh air hujan ya, akhirnya muncullah akar. Kalau secara alami tidak terlihat akarnya. Terus ini ada lagi contoh pohon yang ukurannya juga sudah lumayan besar. Tuh akarnya juga tidak kelihatan, hanya terlihat leher akarnya saja. Ini juga ada pohon lagi yang tumbuh di tempat yang rata, tidak tampak akarnya juga. Ini bahkan leher akarnya pun tidak terlihat. Sobat bonsai, dari beberapa pohon yang saya contohkan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa sebetulnya akar yang melingkar pada suatu bonsai harus disesuaikan dengan gaya dan juga jenis bahan bonsainya.
Biasanya akar yang melingkar sangat cocok diterapkan untuk bonsai-bonsai dari bahan ficus seperti beringin ibrik, beringin Korea, beringin kimeng dan sebagainya, karena memang secara alami memang begitu akarnya pada melingkar untuk gaya-gaya yang formal dan informal. Ada juga beberapa jenis bahan bonsai yang tidak cocok untuk tampilan akar yang memutar karena secara alamiahnya memang demikian, karena tergantung dari letak tumbuh. Untuk gaya bonsai selain formal dan informal, walaupun adanya akar tentu saja sangat perlu, karena setiap tumbuhan tentu saja harus punya akar ya untuk bertahan hidup. Tapi keberadaan akarnya tidak perlu dieksplor atau ditonjolkan secara berlebihan, apalagi sampai harus melingkar seperti apa istilahnya sekarang yang lagi tren roda delman ya. Tidak harus seperti itu. Untuk gaya-gaya yang tidak cocok untuk akar melingkar biasanya gaya seperti condong atau miring, gaya menggantung, terus gaya semi menggantung atau cascade dan sebagainya. Pokoknya harus disesuaikan ya, kalau mau program akar harus disesuaikan dengan gaya dan juga bahan bonsai tersebut atau jenis bahan bonsainya. Ya itu juga kalau mau menerapkan pakem pembuatan bonsai antara yang di alam liar dengan yang kita program di atas pot. Intinya kita tidak usah terpaku untuk juara kontes bonsai atau bonsai terbaik itu harus berakar seperti ini, karena memang penilaian juri berbeda-beda, baik juri dalam negeri maupun juri luar negeri. Jadi kalau ada hasil yang kurang sesuai dengan pakem kita selama ini, tidaklah perlu dijadikan kontroversi atau bahan debat kusir ya. Sobat bonsai, demikian tadi video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsai Mania Indonesia mantap.